Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBPS Jemaat Palu. Sebelum mengikuti ibadah, siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah karena ini merupakan ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, yakni turut bernyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menuju sebuah ayat untuk dibaca, lalu ikuti doa bersama ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini merupakan ibadah dan bukan tontonan, jangan mengobrol selama ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, berpakaianlah yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan dapat melawat setiap kita dimanapun kita berada. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami telah melihat dan menyaksikan betapa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bebaskan roh kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu dan kami rindu merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari bersama-sama saudara kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Dia tetap Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Katakan Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu ajaib, anugerah-Mu luar biasa. Kau dahsyat dalam hidup kami. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh sangat baik. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat pengagungan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Katakan Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang setia. Amin saudara. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, bahwa Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
Katakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu ya Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Katakan kami terima. Kemenangan yang Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, katakan kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. sekali lagi katakan, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. haleluya, haleluya. Seluruh kegiatan GPPS Palu sementara dilakukan secara online. Saudara dapat mengikuti melalui website www.gppspalu.org.id/tv atau melalui channel YouTube GPPS Palu. Berikut jadwal ibadah kategorial secara online. Hari Kamis ibadah kaum remaja jam 6:30 malam, hari Jumat ibadah kaum muda jam 7 malam, dan hari Minggu ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Palu. Bantuan saudara dalam bentuk dana dapat ditransfer melalui rekening berikut. Ya, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk lebih dalam lagi, untuk mengenal Engkau, untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bawa setiap kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi ya Tuhan. Lebih lagi, Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. penuhiku Roh Kudus. Dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
Mari katakan, bawaku lebih dalam. Bawaku lebih dalam. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi. Lebih lagi. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Lebih lagi. Menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhiku Roh Kudus. Dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, Lebih lagi. sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku. Jamalah setiap kami ya Tuhan. Jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan kita serukan. Roh yang kudus. Jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Benar ya Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, dan kami perlu tuntunan daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati saat hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah semua itu turut dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan buatlah kami mengerti melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat memahami apa yang akan disampaikan kepada kami. Dan kami pun memiliki kekuatan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau berkati setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kau lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menggagalkan rancangan Allah atas kehidupan kami, lewat apapun dan melalui apapun saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa firman-Mu turun atas kami, dan kami pun juga terus Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita dalam ibadah raya pagi ini untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan, dan kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya itu kami akan menyapa saudara-saudara kita yang baru saja ikut bergabung dalam mengikuti ibadah online dari GBPS Jemaat Palu, dan juga pada seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah ini. Juga kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun, dan akan kita doakan yang berulang tahun dalam minggu ini, yang saya sebutkan namanya Ezekiel Ferdi Tatang, Ni Wayan Sukartini, Yeni Kumala, Tessa Angelia Maramis, June Ailia Eli Sumakul,
Franky Umar Tommy Tan. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kami akan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur. Terima kasih bahwa Tuhan sudah memberkati akan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan mohon kiranya Tuhan tolong Engkau kiranya memberkati mereka. Dengan pertambahan usia ini akan membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani mereka semuanya. Tuhan memberkati, dan biarlah seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Segala pekerjaan kuasa si jahat, apa bentuknya dari manapun datangnya mengganggu kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, hancurkan semua, tolak, tinggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada minggu yang lalu kita belajar dari satu topik tentang hidup oleh roh. Kita masuk ke bagian kedua dari satu tema, yaitu the power of new life. The power of new life, dengan satu topik hidup oleh roh. Kita masuk ke bahagian yang kedua. Saya tidak akan mengulangi terlalu panjang apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Tetapi kita akan mengikuti bahagian terakhir pada minggu yang lalu. Nah, kenapa harus ini disampaikan secara berseri atau ada kelanjutan? Pertama, tentu karena waktu yang terbatas, dan kedua, perlu penjelasan yang tuntas sehingga kita sungguh dapat memahami apa yang disebut hidup oleh roh oleh Alkitab, dan kita tidak menduga-duga sendiri. Oke. Jadi kita akan lanjut bagian kedua ini, yaitu hidup oleh roh. Ya. Kemudian yang lalu itu kita masuk pada bahagian yang terakhir, yang dijelaskan itu adalah perbedaan antara atau pemahaman yang benar tentang buah roh. Kita baca dulu ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sebelum ayat ini, minggu yang lalu kita juga sudah dibacakan kebenaran firman Tuhan tentang apa saja itu kehidupan daging. Nah, oleh karena itulah kita perlu, setelah membaca tentang buah-buah roh ini, kita perlu memahami dulu dengan benar menurut firman Tuhan pemahaman tentang buah roh. Oke. Dan karunia roh. Oke. Kenapa ini perlu dipahami secara benar? Oleh karena kecenderungan daripada umat Tuhan yang tidak bisa membedakan atau memahami dengan benar apa itu buah roh, apa itu karunia roh. Sehingga kita menemukan bahwa umat Tuhan itu lebih cenderung, lebih tertarik, lebih menghargai, lebih lebih respect terhadap orang-orang yang memiliki atau diberikan karunia oleh Tuhan, karunia roh oleh pekerjaan Roh Kudus, daripada orang yang memiliki buah roh. Nah, ini ya. Oke.
Bahkan ada orang-orang tertentu yang mempunyai karunia, itu malah dijadikan sebagai, ada yang menjadikannya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai apa, terlalu dipuja-puja dan terlalu dikultuskan individunya. Nah, ini yang bahaya bagi umat Tuhan. Jadi kalau saya boleh gambarkan di sini adalah umat Tuhan, ya saya bantu gambar coretannya sekalipun ada tayangan penjelasan nanti, maka mereka ini diperhadapkan dengan si A dan si B yang mempunyai pemahaman yang sebenarnya beda dengan, tidak seperti apa yang Alkitab katakan. Apa sebabnya bahwa si B yang berkarunia ini seringkali orang lebih menghargai, lebih ditakuti, lebih disegani dan lain-lain sebagainya? Oleh karena si C ini, himpunan dalam kelompok si C ini punya kepentingan. Kenapa? Didoakan sembuh, didoakan ditolong. Dia mengalami mujizat oleh karena pelayanan si B. Dia mengalami pertolongan Tuhan oleh karena pelayanan si B. Jadi ini lebih banyak bicara soal pelayanan. Sementara yang aneh, si B ini yang punya karunia roh hampir-hampir tidak ditemukan memiliki buah roh. Nah, sementara si A yang punya buah roh ini, nanti tadi kita sudah baca, tidak terlalu dianggap. Kenapa? Karena si kelompok orang-orang yang ada di C ini tidak mempunyai kepentingan dengan karakternya si A. Kenapa? Nah, inilah masalahnya. Sehingga tanpa disadari, orang-orang yang punya kepentingan untuk karunia-karunia pelai atau yang menerima suatu lawatan Tuhan atau jamahan Tuhan lewat orang-orang yang diberikan karunia Roh Kudus inilah yang membuat akhirnya dia jadi tuang Allah kedua. Apalagi akhirnya bisa jadi dukung Kristen dan lain sebagainya. Karena ada banyak hal-hal yang supernatural di sini. Sedangkan ini tidak. Doa-doa biasa saja. Nah, jadi untuk kepentingan orang lebih banyak lari ke B, ke orang yang berkarunia. Dan orang berkarunia ini melakukan pelayanannya, kita bicara saja yang positif dan ada hasilnya, sedangkan orang tidak akan pergi ke B, ke A. Nah, inilah yang bahaya realitas seperti ini yang sedang terjadi di gereja. Berbahaya bagi umat Tuhan, berbahaya bagi oknum pribadi itu sendiri. Karena sudah didewakan, sudah didukunkan, sudah dinabikan, sudah dirasulkan. Nah, ini manusia biasa. Baik, makanya kita perlu memahami. Sekarang kita lihat ke tayangan. Tadi kita lihat ke papan tulis. Buah roh itu apa? Dan kapan orang bisa dapat memiliki buah roh? Dan apa hasilnya? Oke, ya. Jadi buah roh itu hanya bisa dimiliki oleh seseorang itu melalui proses. Melalui proses. Ya. Oke. Nah, proses apa itu? Proses untuk ia memiliki karakter ilahi atau karakter Kristus.
Nah, ini tidak ada, kita bicara kondisi real ya, tidak ada satu pohon buah-buahan yang langsung berbuah. Dari SD, SMP, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi, rumusnya sama, bahwa setiap pohon yang berbuah akan menghasilkan buah melalui yang namanya proses pembuahan. Ini tidak ada buah langsung keluar. Dan jangan lupa, bahkan di dalam proses pembuahan itu, sebelum buah keluar, yang keluar dulu bunga. Dan kita pun tahu bahwa sebelum buah keluar, bunga yang sudah ada itu sudah merupakan tanda-tanda mau berbuah. Tetapi jangan lupa, buah akan keluar kalau bunga sudah mulai gugur. Nah, ini dia. Kalau bunga sudah gugur, maka mulailah tanda-tanda buah itu mulai keluar, mulai kecil, mulai bertumbuh menjadi besar sampai menjadi matang di pohon itu. Ada proses yang dialami oleh oknum tersebut. Diri kita mengalami proses. Kita dibentuk karakter kita supaya kita memiliki karakter ilahi, karakter Kristus, seperti yang kita baca tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Banyak orang terkejut ketika saya mengatakan semua jenis-jenis buah ini tidak akan didapatkan di dalam kamar doa. Dan juga tidak akan didapatkan melalui doa puasa. Tidak. Kenapa? Karena kita tidak dibentuk di situ. Nanti saya akan jelaskan. Ya, bagaimana nanti kita masuk pada bagian bagaimana proses pembuahan itu. Maka kita akan memahami semua orang akan tunduk dan bersifat dan berlagak dan bersikap rohani ketika setiap orang menghadap Tuhan. Makanya setiap orang yang sedang melayani, apapun bidang pelayanan yang dilakukan, apalagi dalam saat berdoa, kelihatan semuanya begitu berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa tahu dalamnya. Begitu rohani, begitu kudus, begitu luar biasa. Nah, ini dia. Nah, oke. Ini nanti ya kita kembali kepada proses pembuahan. Sampai di sini dulu. Yang jelas, seorang memiliki kasih tidak datang dengan sendirinya. Seorang memiliki sukacita tidak datang dengan sendirinya. Seorang memiliki damai sejahtera tidak datang dengan sendirinya. Mungkin itu bisa mampir sebentar sebagai sebuah fenomena. Ada sukacita yang sangat besar ketika kita dibaptis Roh Kudus. Berapa lama? Ada damai sejahtera pada saat kita mengalami pengalaman dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Berapa lama bertahan? Ada rasa sabar dan rela mengalah. Berapa lama bertahan? Seumur hidup? Oh tidak. Mari kita jujur. Berapa banyak orang yang bisa sungguh-sungguh bahkan menangis, bahkan meraung-raung di hadapan Tuhan dalam kamar doa atau pada saat dia berdoa. Tapi setelah dia amin, kira-kira tidak usah sampai 1 minggu. Dalam hari yang sama, dia bisa keluar kata-kata kotor dan maki-maki. Dan dia bisa emosional mengamuk. Di mana itu damai sejahtera? Di mana itu sukacita? Di mana itu semua air mata yang sudah tumpah di saat berdoa di kaki Tuhan?
Nah, inilah. Makanya kita pahami dulu sampai di sini, nanti kita kembali secara khusus tentang proses. Bagaimana dengan karunia roh? Namanya karunia berarti itu pemberian. Bukan proses. Tidak melalui proses. Itu adalah pemberian. Ya. Apa itu? Pemberian cuma-cuma. Terserah siapa yang Tuhan mau berikan. Berarti itu kedaulatan Allah sepenuhnya, kedaulatan sepenuhnya. Mari kita buktikan. Di dalam Alkitab tertulis bahwa ketika masa kelaparan melanda pada zaman Elia, Elia disuruh pergi ke Sungai Kerit, tinggal di sana. Aku akan mengirim memerintahkan burung gagak untuk datang memelihara kamu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan pakai burung gagak? Sedangkan di zaman perjanjian lama burung gagak itu adalah termasuk binatang najis. Masuk dalam daftar burung najis, pemakan bangkai. Kenapa Tuhan tidak suruh, tidak perintahkan burung merpati yang selalu oleh pengkhotbah selalu dilambangkan sebagai Roh Kudus, untuk burung gagak? Coba kalau burung merpati. Maka bahasa Mimbar berkata lagi, oh puji Tuhan saudara, Roh Kudus memelihara kita. Sekarang siapa berani mengatakan burung gagak itu lambang Roh Kudus? Nah, kenapa Tuhan melakukan itu? Itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Tuhan mau pakai burung apa saja, urusannya Tuhan. Itulah kedaulatan Allah. Jadi karunia itu diberikan kepada siapa saja yang Tuhan mau suka kasih untuk maksud tertentu. Apalagi pengintai yang ada di dalam Alkitab. Alkitab menulis bahwa itu, kalau masa Alkitab yang sekarang masih baik. Kalau bahasa Alkitab yang lama mengatakan itu perempuan sundal. Loh, kurangkah perempuan sampai Tuhan harus pakai perempuan nakal untuk menyembunyikan utusan Allah? Nah, terus saya mau tanya, siapa yang berani komplain kalau Tuhan mau pakai mereka? Nah, inilah karunia. Apalagi yang kita tahu, waktu Samaria dikepung, dan kemudian penduduk hampir mati kelaparan semua. Siapa yang Tuhan pakai membebaskan Samaria? Orang kusta. Padahal dalam perjanjian lama orang kusta itu orang najis. Di mana orang kusta berjalan dia harus teriak najis, najis, supaya orang tahu oh dia kusta, jadi orang yang bajau. Nah, bayangkan. Terus apa kita mau komplain Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan pakai orang najis? Kenapa Tuhan pakai orang kusta? Kita tidak ada baik, mulus ini baru keluar dari salon. Inilah karunia. Makanya karunia roh tidak pernah lebih bernilai tinggi daripada buah roh. Jangan lupa itu. Tetapi seperti yang saya gambarkan tadi, karena umat Tuhan punya kepentingan dengan orang-orang yang berkarunia, makanya selalu orang-orang yang berkarunia ini dianggap lebih, dan orang yang berkarunia juga menganggap dirinya hebat. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Saya harus tuntaskan ini. Yang berikut perlu kita sadari, karunia roh berfungsi menurut kehendak Roh Kudus bekerja, bukan menurut kehendak orang yang bersangkutan. Ia tidak seperti saklar lampu, kita ruangan gelap, kita mau kasih menyala lampu, kita ceklek menyala. Tidak. Oh terlalu terang, kasih mati dia. Tidak.
Karunia Roh Kudus bekerja menurut pekerjaan Roh Kudus, bukan menurut kita. Makanya sekalipun ada orang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan karuniakan, namanya karunia marifat, tahu hal-hal apa, jangan pernah pergi bertanya jodoh di sana dan bertanya segala macam yang tidak karuan, karena dia itu karunia tidak bekerja menurut kehendaknya, bukan rupa dukun. Dukun pun juga sama, tidak bekerja pada setiap saat. Dia harus kerasukan dulu, baca dia punya jampi-jampi, baca dia punya mantra. Nah, ini yang perlu kita sadari. Saya jadi heran, gereja Tuhan bisa menentukan orang-orang tertentu untuk menjadi nabinya, menjadi rasulnya. Memang ada, dikatakan Tuhan melengkapi orang-orang kudus dengan 5 jawatan. Jawatan rasul, jawatan jawatan nabi, jawatan penginjil, jawatan gembala, jawatan pengajar, ada. Tapi itu jawatan, bukan jabatan, tapi jawatan, instansi. Nah, ini yang menjadi masalah. Apalagi yang perlu kita ketahui dengan karunia roh? Yang perlu kita ketahui dengan roh, berarti karunia yang ada padanya hanya berfungsi pada saat Roh Kudus bekerja menurut kehendaknya Roh Kudus. Makanya tidak heran kenapa orang-orang yang berkarunia pada saat karunianya tidak berfungsi, dia berusaha untuk memfungsikan supaya orang jangan sampai menganggap dia sudah kehilangan karunia. Jadi tidak heran kalau ada memang orang tidak disentuh, tidak apa, dia bisa tumbang, dia bisa terlempar, tetapi kemudian belakangan apa yang terjadi? Orang itu ditolak sampai tumbang. Tidak, kemudian ada yang sudah ditekan-tekan, tapi dia tidak mau tumbang karena dia bertahan, dia tahu ini tidak betul. Maka dia lipat roknya baik-baik, baru dia bajongkok. Habis itu berdiri ulang. Terus itu pengkhotbah hamba Tuhan berkata, "Wih, ini keras hati nih orang ini." Padahal bukan keras hati, ngana bohong. Nah, ini dia, ini dia. Ya. Saya pernah mendampingi seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk salah satu karunia. Dan supaya gereja-gereja Tuhan juga mendapat berkat, saya bawa dia ke kota yang lain, saya dampingi. Begitu besok hari Minggu dia mau khotbah, dia mau melayani, dia bilang Om, dia panggil Om sampai saya karena masih muda. Saya senang dengan anak muda yang memang bisa memuliakan Tuhan. Dia bilang Om Jo yang khotbah, Om yang khotbah. Dia minta tolong supaya saya yang khotbah. Saya bilang tidak. Kita sudah diundang ke tempat ini dan mereka juga sudah mendengar bagaimana Tuhan bekerja melalui kamu punya pelayanan. Kamu yang khotbah. Kenapa dia tidak berani berkhotbah? Dia tahu bahwa semalaman entah apa yang dia lakukan, kemudian dia merasa tidak. Jadi pelayanan yang tergantung kepada karunia ini bahaya. Kenapa? Pertama, dari pribadi orang itu mengandalkan karunia, bukan mengandalkan Tuhan. Sekalipun yang punya karunia itu Roh Kudus, tapi bukan mengandalkan Roh Kudus, tapi mengandalkan karunianya. Dan dia akan pasti merasa kalau ada sesuatu hal yang tidak beres dalam dirinya. Dia pasti tahu kalau karunia tidak akan bekerja. Dan pada saat karunia tidak akan bekerja, bingung dia. Bagaimana ini? Dan betul, dia khotbah. Saya biarkan dia khotbah. Khotbah tidak karuan. Dan hari itu pelayanan sangat tidak jadi berkat. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita perlu memahami ini. Berikut, ketika seseorang atau ketika Roh Kudus bekerja untuk memfungsikan karunia dalam diri orang tersebut, orang itu sadar 100%, bukan dirasu.
Oleh karena sadar 100%, maka dengan demikian faktor jiwaninya juga turut berfungsi. Itu sebabnya ada ayat berkata, ujilah segala roh. Diri sendiri orang yang berkarunia itu harus menguji dia punya roh, segala roh. Yang bekerja ini siapa? Apakah saya yang berusaha untuk menampilkan diri masih ada karunia, atau memang karunia sedang bekerja? Semua orang yang lain yang juga pihak berikut ataupun umat Tuhan, jamaat Tuhan juga harus memahami bahwa ketika Roh Kudus bekerja dan berfungsi untuk memfungsikan karunia, orang itu sadar secara manusia lahiriah 100%. Tidak dirasuk kayak orang dirasuk setan, dia lupa semua, tidak. Tetapi orang yang Roh Kudus bekerja di dalamnya, itu hal. Jadi tidak heran faktor jiwaninya juga berfungsi. Makanya ada nubuat palsu. Ya. Ada bahasa roh palsu. Ya. Ada mimpi penglihatan palsu. Dan segala yang palsu-palsu. Kenapa? Karena faktor jiwani ini, kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, itu sudah format alamiah secara manusia lahiriah. Dan orang yang berkarunia ini adalah manusia lahiriah. Inilah. Makanya kita juga tidak perlu menghakimi. Kalau kita melihat orang yang dipakai Tuhan berkarunia, kemudian dia tidak berkarunia, kita tidak usah hakimi. Oh, dosa apa yang dia bikin ini, sehingga tidak ada sesuatu terjadi. Ya memang, karena yang bisa terjadi yang tidak bisa terjadi, itu terserah Roh Kudus. Dia mau bekerja menurut Roh Kudus punya mau. Ini pelajaran, ini penting bagi kita. Cuma sayang tidak diajarkan di banyak tempat, heran. Bahkan seolah-olah kalau seseorang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah sakti dia, sudah steril dia. Makanya jadi orang baspok. Nah, ini kita perlu tahu. Jadi kalau kita sudah memahami ini, barulah kita bisa lebih lanjut bicara soal hidup oleh roh. Ini dulu. Perlu untuk membedakan. Dengan demikian kita pun memahami bahwa karunia Roh Kudus tidak lebih bernilai tinggi daripada buah roh. Yang kita butuhkan hidup di dunia ini ada untuk berinteraksi dengan sesama manusia adalah karakter ilahi, karakter Kristus. Di dalam pelayanan kita butuh karunia Roh Kudus untuk kita bisa melayani orang lain bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan kekuatan kuat kuasa dari Roh Kudus. Tapi bukan kita punya mau. Saya mau mengingatkan orang-orang yang menganggap dirinya berkarunia. Ketahuilah akan hal ini. Ya. Makanya ketika saudara berkarunia, kami perlu uji. Karena Alkitab suruh uji segala roh. Ya. Begitu juga umat Tuhan. Ketika melihat orang yang berkarunia hidupnya tidak karuan, tidak usah dihakimi, karena memang itu cuma pemberian, bukan proses. Kita akan menjumpai pribadi-pribadi orang yang berkarunia mengecewakan, membuat saudara jadi kecewa, karena karunia rohnya yang bekerja begitu hebat tidak sebanding dengan karakternya yang mungkin terlalu kasar kalau dibilang brengsek. Nah, ini dia. Tapi tidak usah kita hakimi, itu urusannya Tuhan. Tapi yang penting kita sudah tahu ini. Kita sudah tahu. Oh, ini heran ini orangnya kok bisa berubah. Atau kita berkata, kita baru tahu Pale, kalau begini dia punya model. Padahal kalau dia berdoa, dia ini luar biasa. Tidak usah kita heran. Sekarang dulu mungkin sudah tidak tahu, sekarang sudah tahu. Sekarang sudah dikasih tahu. Jadi mari, sekali lagi, kedua-duanya penting. Tapi tujuannya berbeda. Jadi tidak heran kalau kita baca dalam Matius itu dahsyat.
Apa yang kita baca dalam Matius? Orang itu berkata seperti ini kepada Tuhan. Dengan nama Tuhan kami mengadakan mujizat. Dengan nama Tuhan kami mengajar. Dengan nama Tuhan kami mengusir setan. Apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Loh, pertanyaannya. Dia bernubuat, dia mengajar, dia mengusir setan. Kok dia dikatakan mengerjakan kejahatan? Kejahatannya itu di mana? Kejahatannya itu pada karakter diri orang ini. Nah, karena karakter orang ini rusak, jadi segala pelayanannya juga kepujian itu dengan sendirinya. Dan kenapa ia tidak berdaya? Merubah diri. Jangan lupa loh, ada perubahan diri itu, ada yang menjadi bahagiannya Tuhan, ada yang menjadi bahagiannya kita. Kenapa tidak orang itu tidak berubah? Tidak usah kita bingung, tidak usah kita kecewa, tidak usah kita menghakimi. Karena memang tidak mau berubah. Dia lebih mementingkan karunia daripada pembentukan dirinya menjadi seperti Yesus, memiliki karakter Kristus. Jadi di dalam pelayanan spiritual, atau dalam pelayanan pengalaman spiritual, oh luar biasa orang-orang yang mengalami dari orang yang berkarunia ini. Tapi dalam pengalaman hidup sehari-hari, baru dia tahu kalau sudah bergaul sehari-hari. Ini dia. Barulah ditahu apakah dia punya kasih atau egois. Apakah dia punya kesabaran atau tukang emosi. Apakah dia punya kemurahan hati atau serakah. Nah ini semua, apakah dia punya kelemah lembutan atau kayak bajingan. Nah di sini, apa dia punya penguasaan diri atau merajalela. Jadi kita perlu tahu ini. Tapi kita tidak bisa komplain karena itu haknya Tuhan memberikan kepada siapa saja. Siapa saja dia mau. Ya, oke, ini dulu ha. Sudah selesai ini, maka kita akan lanjut. Apa itu? Yang kita akan lanjut adalah bagaimana terjadinya proses pembuahan yang menghasilkan buah roh. Oke? Yang perlu kita tahu bahwa proses pembuahan itu adalah proses pembentukan karakter. Bagaimana caranya itu membentuk karakter kita? Oke? Saya bantu dengan gambar selain dari teks. Sekarang karena kita tidak bicara lagi soal karunia, karena kita mau bicara hidup oleh roh, yaitu sampai memiliki karakter ilahi. Ya. Jadi saat Tuhan mau membentuk karakter kita, saat Tuhan memproses kita supaya memiliki karakter ilahi, Ia memperhadapkan kita dengan realitas, kondisi real, hal-hal nyata di dalam kehidupan kita. Ini ayat yang mengatakan manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi Tuhan membentuk karakter kita dengan orang yang ada di sekitar kita, entah istri, entah suami, entah saudara, entah apa, mulai dari lingkungan keluarga. Dan dimanapun saja kita berada, Tuhan hadirkan untuk membentuk kita. Bisa orang, bisa alam semesta, bisa situasi kondisi, pokoknya segala realitas bentuk apapun Tuhan pakai membentuk kita. Ini makanya sekarang saya mungkin sudah bisa paham ketika saya mengatakan tidak didapat di kamar doa. Enggak. Siapa yang mau memproses saudara di kamar doa? Saudara mau hadapi apa? Nyamuk?
Bisa saja kalau saudara berdoa di hutan, dan ketika nyamuk datang menyerang saudara juga bisa saja kalau kurang ajarin nyamuknya. So keluar apa? Nah ini. Jadi semua jenis-jenis yang ditulis di Galatia tadi tidak didapati secara ajaib, tapi melalui kondisi real. Ya. Nah, misalnya saya kasih misalnya contoh, ya ini contoh konkretnya. Misalnya saudara, buah roh itu adalah, saya ambil saja satu, sabar. Saya belum di sini terus kesabaran, tapi itu terlalu dalam dan terlalu luas. Sabar, ini. Apakah sabar itu diperoleh dengan sendirinya secara ajaib? Tidak. Tuhan hadirkan. Bagaimana supaya kita bisa sabar? Tuhan hadirkan hal-hal yang menjengkelkan untuk memproses kita sampai kita punya kesabaran. Itu caranya Tuhan, caranya kita memiliki, caranya proses pembuahan itu. Ini satu contoh. Seorang ibu pada satu saat waktu saya ada di Jakarta, dia curhat dan berkata begini, aduh om, kita tidak bisa lagi atasi ini mertua ini, mama mertua. Marah, cerewet, minta ampun dan lain sebagainya. Bikin kue sudah dikasih, dia bilang kita ini medit tidak mau kasih dengan. Kita sudah berdoa. Padahal memang kita tidak bisa kasih banyak. Kita cuma kasih coba sedikit. Karena dia ada sakit gula. Kalau kita kasih ini sama dengan bunuh dia. Tapi dia tidak mengerti. Dia marah maki-maki. Kita sudah berdoa tapi Tuhan belum jawab, kasih kita kesabaran. Kita bilang salah. Jangan berdoa untuk minta kesabaran. Justru bersukacitalah. Karena ada mertua yang cerewet untuk memproses sampai kamu sabar. Jadi jangan mengharapkan dia berhenti. Yang diharapkan ngana sabar sambil biar dia menyanyi fals. Ini caranya. Mau berdoa, Tuhan kasih kita sabar. Malah saya ingatkan, hati-hati orang yang berdoa minta sabar. Dalam sekejap Tuhan hadirkan yang menjengkelkan. Tuhan menghadirkan dan menguji. Bukan menguji sebenarnya. Membentuk kamu sampai menjadi sabar. Kapan dia berhenti itu masalah? Sampai kamu sabar. Kalau memang yang buah yang diinginkan adalah sabar. Sama. Kapan kita orang bisa mengatakan itu seorang itu setia? Ya ketika ada pengkhianatan. Ya, baru kita katakan, pengkhianatan apa? Godaan untuk berkhianat. Itu dia. Tua baik-baik. Banyak ada beberapa orang-orang kadang-kala membanggakan suaminya. Tua ini suami saya orangnya sabar, pambaik. Kita bilang ini orang ini tidak tahu soalnya pekalakuanku. Luar biasa ini Tua pekalakuan. Kenapa? Nah, karena dia tidak berdaya, jadi dia berbuat seolah-olah dia baik, dia setia dan lain sebagainya. Padahal justru suami-suami yang model begini yang terlalu penurut ini yang bahaya ini. Ya, makan diam-diam itu. Nah, jadi kita lihat, kasih Tuhan, biarlah memberikan saya hati yang mengasihi, maka Tuhan akan hadirkan orang-orang yang perlu saudara cintai. Apa itu orang-orang yang saudara cintai? Orang-orang yang perlu saudara kasihi. Apakah karena kita pikir, orang ini perlu dikasihi? Banyak orang salah paham. Kasihan ini orang ya, jadi perlu dikasihi. Oke? Salah saudara. Kalau hati tergerak kasihan karena perlu dikasihi, itu bukan proses.
Itu cuma perasaan. Ketika kita berdoa minta Tuhan memberi kita hati yang mengasihi, maka Dia akan hadirkan peristiwa-peristiwa kebencian. Apakah kita membenci orang itu atau mampu mengasihi? Dia bikin begitu rupa itu kelakuan, kemudian kita menjadi sakit dan sangat disakiti, dan muncul kebencian, kemarahan, muncul akar pahit. Nah, inilah namanya proses. Saya mau tanya, dapat di kamar doa? Dapat waktu puasa? Semua orang bisa jadi rohani kalau di dalam ruangan doa, ruangan puasa, atau di bukit doa semalaman. Tapi dalam kehidupan sehari-hari secara real, disitulah kita dibentuk. Bukan di dalam ruangan, tapi di kehidupan hari-hari. Oke? Ini prosesnya. Jadi apa yang kita inginkan untuk kita miliki dari buah roh itu, Tuhan hadirkan yang sebaliknya untuk memproses kita sampai kita miliki apa yang aslinya itu. Oke? Jadi mari kita pahami akan hal ini. Inilah cara Tuhan untuk memproses kita. Jadi apa itu hidup oleh roh? Bagian terakhir ini. Jangan keliru memahami. Hidup oleh roh bukanlah pengalaman rohani aneh-aneh, melainkan gaya hidup sehari-hari. Apalagi, hidup oleh roh bukan memanipulasi Roh Kudus untuk kepentingan tertentu dari pribadi kita. Seperti yang sudah banyak terjadi di mana-mana. Ya. Berikut, apa itu maksudnya memanipulasi Roh Kudus? Ada kepentingan sesuatu. Oh, apa Roh Kudus mau? Jangan lupa ya, ini Roh Kudus bilang begini ya. Nah, ini. Jangan berani mengatasnamakan Roh Kudus kalau kita belum menguji. Karena apa? Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita sadar sepenuh sebagai manusia lahiriah di mana faktor jiwani kita berfungsi. Itu sebabnya menguji setiap roh. Cukup kita katakan, hidup oleh roh juga bukanlah suatu tingkatan reputasi pelayanan seseorang. Bukan, ini bukan level pelayanan. Oh, dia karunia kesembuhan lebih tinggi. Oh, dia karunia nubuat, oh lebih tinggi lagi dari kesembuhan. Dia karunia marifat, bisa tahu akan hal-hal yang akan datang. Oh, lebih hebat lagi. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan diri orang ini punya pembentukan, bukan. Ini pemberian. Tuhan yang kita hargai, yang kita junjung adalah pemilik daripada karunia itu, yaitu Roh Kudus, Tuhan Allah. Nah, jadi pahamilah dengan benar. Apa yang kita perlu pahami dengan benar? Pertama, hidup oleh roh adalah kebenaran mendasar yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Jadi bukan hal yang terlalu luar biasa yang tidak bisa dijalani. Ini hal standar. Hidup oleh roh bukanlah sesuatu karunia, tapi adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya yang sudah terima Yesus telah memiliki roh yang baru. Kita tidak hanya memakai roh kita untuk bernafas, melainkan berinteraksi saat kita menghadapi realita hidup apapun bentuknya. Nah, tadi bagaimana proses tentang buah roh, sekarang bagaimana prosesnya hidup oleh roh. Sederhana. Pertama, menyadari dengan iman bahwa roh kita telah diganti dengan roh yang baru. Ada Yesus di sini. Dan menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, hati kita, roh kita. Berikut. Pada saat kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka Roh Kudus dengan roh kita manusia menyatu. Di dalam roh kita ada iman, karena iman itu tempatnya bukan di otak, tapi di roh kita, yang berisi firman Tuhan. Iman datang dari mendengar firman.
Yang berikut, kita tidak hanya memakai roh kita untuk bernafas, tapi kita untuk berinteraksi saat kita sedang menghadapi realita hidup. Jadi roh ini harus, Roh Kudus dengan roh kita yang sudah menyatu ini harus mengambil alih peranan unsur jiwani dalam menjalani hidup sehari-hari. Oke, berikut. Olehnya menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada format alamiah, manusia lahiriah, yaitu faktor jiwani yang secara alamiah bereaksi secara otomatis terhadap setiap bentuk apapun realitas hidup tersebut. Nah, faktor jiwani ini harus ditaklukkan, dibawa kehendak Roh Kudus, yang di dalamnya ada firman Tuhan. Ya, yang Roh Kudus yang ada dalam roh kita, agar Roh Kudus bisa mengambil alih peranan jiwani alamiah itu. Berikut, Roh Kudus sebagai penolong akan menolong kita melakukan kehendak Tuhan dalam menyelesaikan realitas hidup yang kita hadapi. Ini yang perlu kita pahami. Tapi kalau kita tidak memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja, maka juga tidak akan terjadi apa-apa bahwa Roh Kudus penolong. Karena kita mempertahankan faktor jiwani kita, kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Nah, ini bentuknya. Hadapi dan selesaikan setiap apa kata firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bekerja seperti ini, saudara. Ya, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Ketika realitas hidup hadir, Roh Kudus akan mengajar apa yang harus kita lakukan. Itu jelas Yohanes 14:26. Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran. Artinya Roh Kudus menuntun kita melakukan yang benar, bukan hanya apa yang baik. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus mengingatkan firman yang sudah pernah kita dengar. Artinya Roh Kudus menghadirkan firman Tuhan sebagai jawaban yang harus kita lakukan untuk menjawab dan menyelesaikan realitas hidup yang sedang kita hadapi. Nah, ini prosesnya yang terjadi dalam diri orang percaya. Kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang tidak? Ya, karena jangan lupa format alamiah unsur jiwani itu juga merupakan hak asasinya. Apa dia mau fungsikan itu, atau dia mau membawa faktor jiwaninya ditaklukkan oleh Roh Kudus, atau dia taklukkan di bawah kekuasaan Roh Kudus. Nah, jadi semua tergantung apa respon kita terhadap peran Roh Kudus. Mau mentaati kehendak Roh Kudus yang memimpin kita hidup oleh Roh, atau tetap bertahan dengan kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri yang adalah faktor jiwani. Berhasil tidaknya kita hidup oleh Roh tergantung respon yang kita berikan. Nah, jadi sebenarnya hidup oleh Roh adalah hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apakah hidup oleh iman itu? Beberapa pemahaman yang memprihatinkan. Ada yang menganggap iman adalah jawaban doa, sebatas jawaban doa saja. Iman adalah pengalaman hal-hal yang spektakuler. Ada yang menganggap iman adalah hak untuk mengklaim janji-janji Tuhan. Ada yang mengatakan iman atau mempunyai pemahaman iman adalah mewujudkan keinginan-keinginan yang Tuhan harus ikuti. Inilah yang menyebabkan umat Tuhan tidak berhasil hidup oleh iman. Nah, kita lihat ya. Nah, Ibrani 11 ayat 1 ini selalu yang memotivasi orang, tapi sayangnya mereka kadang-kala hanya memahami secara dangkal. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kebenaran firman Allah tentang iman. Iman bukan hanya sekedar jawaban doa. Iman bukanlah sekedar mengalami hal-hal yang spektakuler. Iman bukanlah hak untuk mengklaim janji-janji Allah, atau bukan hanya untuk itu. Iman bukanlah untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang harus Tuhan wujudkan. Makanya baca lengkap Ibrani 11. Maka akan kita temukan bahwa iman adalah
ketaatan tanpa syarat. Baca seluruhnya. Kenapa? Karena bagian awal dari Ibrani pasal 11 menyatakan bagaimana ketaatan orang-orang yang beriman dan Tuhan kabulkan. Tetapi bagian akhir dari Ibrani 11, bagaimana taatnya orang-orang itu kepada apa yang Tuhan punya perintah, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi semuanya dikategorikan sebagai pahlawan iman. Jadi berarti bahwa iman itu adalah ketaatan tanpa syarat. Mari kita renungkan hal ini supaya kita paham, dan kita, karena ini terjadi tiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih bahwa kami boleh mendalami akan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak salah memahami, sehingga mengakibatkan juga kami salah untuk bersikap dan bertindak. Dan bahkan di dalam ketekunan dan kesungguhan, sebagian mereka menjadi kecewa, karena mereka mengalami kegagalan-kegagalan yang mereka sudah usahakan sendiri dengan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, pendapat sendiri, perasaan sendiri. Tetap hidup dalam jiwani. Mereka tidak mau. Mereka coba menjalani hidup yang baru, tapi menjalaninya dengan cara yang lama. Mereka tidak mau menjalani hidup yang baru. Biarlah Tuhan tolong Roh Kudus bekerja untuk semakin memberikan kami hikmat akal budi dari apa yang sudah kami pelajari Tuhan. Supaya kami tetap boleh hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelumnya lanjut lebih daripada kelanjutan daripada ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, Engkau tilik segala kebenaran kami, dan biarlah kiranya kuduskan kami semuanya. Segala hal yang tidak berkenan oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, Tuhan, ampuni kami. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu, tutup semua cacat celah kami. Dan bila Engkau memberkati roti dan anggur itu, agar supaya Tuhan, setiap kami yang bersekutu di dalam roti dan anggur ini Tuhan, kami boleh bersekutu dan menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar melalui persekutuan perjamuan kudus ini, kami mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan kami mengalami pemulihan daripada-Mu. Dan kami boleh hidup oleh Roh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersekutu dalam perjamuan yang kudus ini, saya akan membacakan firman Tuhan untuk menuntun kita mempersiapkan diri. Saya bacakan firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk darah yang tercurah yang telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih untuk pemulihan Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Dan berkata kepada murid-murid,
pada umat Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dan percaya dan penuh syukur. Angkat cawan di hadapan hadiratnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Kita minum yang percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kehadiratnya, berikan pujian, berikan penghormatan, dan berikan sanjungan hadapan hadiratnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Yesus Kristus. Roh Kudus, terima kasih, Engkaulah penolong yang diutus untuk menolong kami. Terima kasih buat darah Kristus Yesus yang sudah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan sudah adakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan, jamahanmu adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Berkati seluruh jemaatmu. Berkati tiap-tiap pribadi, tiap rumah tangga, tiap usaha, pekerjaan, pelayanan, pertemuan rohani. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Biarlah Tuhan Engkau tilik segala keadaan mereka. Engkau memberkati akan negeri kami. Berkati mulai dari presiden, wakil kabinet, dan seluruh jajarannya Tuhan. Pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun seluruh negeri ini. Tuhan Engkau berkati seluruh aparatnya. Takut akan Allah dan melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh umat Tuhan. Juga memberkati akan aparat keamanan, baik polisi maupun tentara yang Tuhan telah panggil dalam kehidupan mereka untuk menjaga negeri kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan bersama dengan keluarga. Memberkati para dokter, juru rawat, dan semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Sehingga semuanya dapat dengan hikmat Allah, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, semuanya dapat teratasi dan negeri kami lepas daripada wabah ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, pertolongan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan atas negeri kami. Kirimkan pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis di atas wilayah negeri ini, berlapis-lapis di atas di keliling wilayah ini Tuhan. Dan halokan semua sakit, penyakit, malapetaka, musibah apapun dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan, perlindungan Tuhan atas seluruh negeri kami dan juga seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Berkati saudara-saudara kami yang sudah melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan mereka, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, tidak ada yang sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku.
menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada, dan juga tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.